Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh semangat nampak. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kedua calon mempelai yang sangat berbahagia. Pertama-tama kita tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga rahmat dan nikmatnya Allah pada hari ini kedua calon mempelai dapat hadir di kantor urusan agama Kecamatan Penari dalam rangka pembinaan dan penasihatan Susjatim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nama calon suami Eldo Randi. Statusnya Hujan Duda. Baru nikah ya? Nikah pertama. Ya. Ibunya ada ya? Ada. Masih ibu ada ya. Kemudian calon istri. Calon istri namanya Aprilia Putri Fatmala. Statusnya gadis. Orang tuanya masih ya? Masih. Sutrisno di SP3. Jadi antar nikah kapan? Tanggal 9 bulan 2 2025. Ayo. Nikahnya ini sudah ikhlas nih. Enggak ada paksaan untuk nikah nanti. Udah lama kenal? Berapa bulan, berapa tahun? 2 tahun. Tahu wajahnya? Udah tahu wajahnya? Hah? Cocok gitu. Cocok. Kalau nggak cocok aja. Ya. Perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi untuk selama-lamanya. Jadi nikah ini bukan untuk sementara, berarti untuk selama-lamanya. Semua lagi. Nah, malu-malu ya. Untuk selama-lamanya kita usahakan pernikahan ini bukanlah untuk sementara, berarti untuk selama-lamanya. Kemudian karena tahu kita nikah ini untuk selama-lamanya, harus kita menjaga. Apa yang kita menjaga? Ya,
baik gitu ya, harus kokoh dan kuat rumah tangga ini. Kalau nggak dipelihara ya tentu rumah tangga bisa hancur gitu. Nggak dipelihara, jadi nggak dipelihara. Ada yang nelpon, assalamualaikum, sebentar Pak ya, coba saya sebentar. Siapa dek? Kawan. Lagi ngobrol dengan kawannya, pacar lama, media lama, tuh nggak tuh merusak itu. Maka harus dipelihara ya. Dipelihara nih. Datang lagi ngobrol, assalamualaikum bang. Siapa dek? Siapa ada bang? Kawan, media ya. Nah, artinya itu sampai kita perlu kita melihara. Kalau nggak dipelihara kita akan rusak rumah tangga kita. Kita hapuskan semua nomor HP yang tidak menurut, kita hapuskan. Jangan dipikirkan laki-laki lain lagi, jangan dipikirkan perempuan yang lain lagi, karena sudah anda sudah menjadi suami dan istri. Juga kita dengan Allah kita memelihara gitu. Memelihara di mana? Kita memelihara ibadah kita. Kalau enggak dipelihara ibadah kita, yang tentu Allah itu marah sama kita. Gitu. Nah, kita melaksanakan sholat ini kewajiban kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kewajiban sholat ini merupakan tiang agama gitu. As-sholatu imamuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti dia telah menentukan agama. Itu boleh kita pilih gitu. Karena risiko sangat berat. Kadang-kadang hukuman Allah itu enggak langsung gitu. Nah, kita melaksanakan sholat agar rumah tangga ini rukun, damai, ada ayam, tabah di rumah tangga ini karena ada ibadah itu. Karena tidak ada ibadah itu tidak mungkin rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada agama kita, ada rem kita Islam. Pas mau maling ada Allah maling. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangannya misalnya, itu negara hukum, negara Islam seperti itu ya. Itu nggak boleh kita. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya meladu nasib, meminum minuman khamar, arak, judi itu bukan syirkan. Artinya itu kita hindarkan karena ada remnya Rasul. Nah, ini maksud itu mudah-mudahan sampai kita ada sholat. Nanti kita kan lama lagi nggak ketemu Bapak. Udah nikah selesai, kapan-kapan bertemu itu kebetulan namanya. Nah, kalau Pak Muhammad nikah nanti ya itu kebetulan. Kalau Pak Anam ya Pak Anam. Ya, RT itu tujuan kita kuatkan hati kita agar kita bisa untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah itu sangat bagus itu, ya, bagus kita melaksanakan sholat itu ya, karena itu kewajiban kita dengan Allah. Kewajiban kita melanggar, tidak kerjakan, tidak perintah-perintah itu ya itu Allah tuh marah sama kita gitu ya. Nah, waktu itu mudah-mudahan nikah ini lebih kuat anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu memelihara tadi, memelihara yang sampai terhubungan, memelihara yang sampai cerai, memelihara rumah kita dengan Allah. Semuanya kita ini harus memelihara. Nah, kita hidup dunia ini tidak luput dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia kan seperti itu. Kalau kita baru kenal kita ya. Bapak kemarin dari SPK juga Bapak kemarin. Elang mana? Ngucapin tempat Elang itu siapa? Bapak ada pengajian Isra Mi'raj di MTS. Bapak yang sih kemarin. Iya, kan nah, intinya kita hubungan dengan manusia yang baik dan juga dengan baik. Itu ribat salahi muzillahu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya, mereka akan diliputi oleh kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali mereka yang teguh kepada tali Allah dan berada dengan Allah dan tali dengan manusia, hubungan baik dengan manusia. Ya, maka untuk itu untuk rumah tangga yang baik itu ya di antaranya kita juga harus berhubungan dengan Allah, hubungan manusia artinya tidak putus kita hubungan dengan Allah, tidak putus kita hubungan dengan manusia. Kemudian daripada itu rumah tangga ini kalau rumah tangga yang sakinah,
Karena sakinah ini rumah tangga yang penuh ketenangan ya. Nah, berusaha untuk ketenangan gitu ya. Ya, dengan itu perlunya juga amal ibadah. Kemudian ya rukun Islamnya berapa? 5. Yang pertama Ada 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. rukun Islam. Oke, iman. Iya. Bisa baca Al-Quran? Surat apa? Surat pendek apa? Wadduha? Ya, sering lupa. Nah, Kamu begitu. apa? Kalau Al-Qari'ah? Lupa. Karena jarang dibuka. Kalau dibuka tuh bapaknya ingat terus ya. Iya. Nah, artinya surat pendek-pendek Ar-Razzaqi Al-Ayat-Al-Ladzi yuqarribu bid-din ya wala yahuddu seterusnya. Di arti itu ayat yang kita baca boleh kita pilih mana yang kita mau baca. Mau ayat pendek, ayat panjang itu tidak ada masalah. Nah, kalau itu siapa? Kemudian saudari Eldo tadi sholat subuh tidak? Enggak. Harus sholatnya. Nanti belum masuk ya. Iya. Sholat di kanan sholatnya Iya. di masjid dekat ya. Nah, kalau surat azan berkumandang kita rasakan kita sholat. Kita sholat bersama jadi imam. Nanti keret. Hah? Nanti ku keret. Ah, Kalau nggak salah ku keret. berapa? Dia bangun. Iya. Dari bangun. Oh, Keret. sholat ya. Nah, biasa juga pada untuk yang bagus juga itu. Itu menyelamatkan kita juga. Itu enak karena tiba sholat ini nggak ada alasan kita dengan Allah, nggak ada. Kenapa nggak sholat pengantin baru? Nggak ada alasan dengan Allah. Pengantin lama, pengantin baru kita melaksanakan ibadah sholat ya. Kemudian berbeda itu jelas lah karena sholat tidak akan mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian rumah tangga ini perlunya silaturahim yang kokoh, rumah tangga yang kuat. Kalau nggak kokoh rumah tangga ini bisa hancur. Coba rumah kalau tiang yang nggak kokoh kan hancur. Nampak perempuan rumah yang roboh. Kenapa? Kalau tiangnya nggak ada ya. Sampai kok harus kuat kokohkan hati kita, kolbu kita, total kita hidup dunia ini. Kemudian daripada itu bahwasanya nikah ini ya menghalalkan yang haram. Misalnya kita dekat-dekat dengan manusia berbuat yang haram gitu. Karena orang nikah kalau sebentar nikah sudah melahirkan ada juga ya. Itu kan tidak ada suatu perbuatan yang tidak diinginkan ya. Maka untuk itu perlulah bagi antara berdua ini harus kuatkan iman, kuatkan iman, amal ibadah ada dalam rumah tangga ini. Kemudian yaitu mengisi nafkah ya. Nafkah ini ada 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Ya. Nafkah lahir dan nafkah batin ini harus terus diisi. Apapun dosa kita ya. Nah ayat ini kalau hidup ini tengok juga orang gitu. Orang pakai motor bagaimana, kenapa kita nggak bisa beli motor? Orang pakai mobil bagaimana, kenapa nggak saya nggak bisa beli mobil kan seperti itu. Jadi mobil itu perlu ada usaha, perlu adanya nafkah lahir dan batin. Bernikah nanti tinggal di mana? Kedua. Siap semua. Pokoknya komunikasi dengan baik antara suami dan istri, antara keluarga gitu ya. Kalau kamu marah sama rekan kedua, keluarga itu marah juga. Kan? Harus pada-pada dengan rumah tangga ya. Bagaimana pergaulan dengan orang, bagaimana dengan tetangga. Nah, Rasulullah itu bertetangga bisa bertetangga dengan baik. Itu Rasulullah. Sampai Rasulullah itu memanggilkan istrinya, ya Humairah. Wahai bibir yang kemerah-merah. Ini manggil apa? Adek, oh sayang. Sayang. Oh. Sayang. Misi hasil. Ini
Jadi sayang ya. Kakak adik Gimana kalau Iya, mau pas kan. puasa tuh ya nggak mau sayang tidak ada. Kalau nggak puasa sayang. Bagus juga ya. Itu nggak ada masalah ya. Nah, yang penting harus berkomunikasi yang baik antara suami dan istri. Kalau nikah ini, pada nikah ini sudah persiapannya lebih banyak sekarang, kan beda dengan dulu gitu ya. Misal cerai, mau senang juga nih mau bapak yang beri nasihat kita mau bapak tuh wah cerai kesal makan bapak pas saya mau bapak ya pak, tegur bapak kalau bapak nggak kenal lagi, pas dia belajar orang tuh bilang bapak siapa ya, bapak ini kami dulu gitu, ya arti itu kan. Mudah-mudahan ya tetaplah terjalin komunikasi dengan baik, hubungan dengan baik antara suami dan istri dan nikah nanti ya, dan juga hendaknya itu sampai kakek-kakek gitu, sampai nenek-nenek nggak ada ganti-ganti pasangan kecuali Allah yang memisahkan kita. Kemudian daripada itu Allah asri innal insana khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, sering nasihati tentang tentang kesabaran ya. Arti itu menasihati tentang kebenaran ya, benar tangga ini yang salah ditegurkan ya, benar ya. Kemudian setelah itu bahwasanya rumah tangga itu tatkala kita menghadapi suatu masalah rumah tangga tentu pasti kita alami gitu. Pasti kita akan mengalami kesulitan, terus pasti harus penuh kesabaran, harus ketabahan ya. Karena ketabahan itu, kesabaran itu kunci daripada keluasan untuk berpikir. Untuk itu rumah tangga ini ya hendaknya untuk selama-lamanya nggak ada ganti-ganti. Baiti jannati, rumahku surga bagiku, istriku bidadariku, suamiku raja bagiku. Di mana ada engkau, di situ ada aku, agar anak tak menyatu dalam membina rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Bapak sampaikan tadi melaksanakan sholat itu ya, dan yang sebagai kita hidup ini sia-sia gitu ya. Kita nggak tahu hari ini kita nggak sholat, mungkin besok kita mati nggak sholat, kita takut kita, karena Allah sangat mencintai orang-orang bertaubat. Innallah al-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka diri hatinya, dan senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ada ingin bertanya kira-kira niat mandi wajibnya tahu? Coba. Nama itu misal udah ada sampai kontennya tahu. Kencangnya itu apa? Nama itu misal udah ada sifat kontennya tahu. Nama itu bisa tapi ada yang baru pada ini tahu. Ya. Ini jangan wajibnya lupa ada baca pulang. Bangun jam 8 ya. Itu ya cuma lah. Yang tadi kalau sholat tidur lagi ya. Enggak cobaan kita itu ya. Setan menunda kita kepada yang baik kepada orang yang tidak baik. Itulah kisah kami pada hari ini. Mudah-mudahan sebagai tambahan wawasan bagi kamu untuk rumah tangga nanti ada tugas kami yang hadir akan nikah nanti. Kemudian tidak ada salah dan gagalnya dapat dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.